Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini masih penuh misteri. Selain rencana sidang PK yang diajukan Saka Tatal dan terpidana lainnya, beredar kabar jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Misteri kasus pembunuhan Vina Eki belum juga terpecahkan. Kebebasan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu masih belum cukup membuka tabir misteri kasus ini. Salah satu mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, bersiap untuk menjalani sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 24 Juli mendatang. Selain menyiapkan bukti dan saksi, Saka Tatal juga telah menjalani tes psikologi bersama LPSK. Begitu pula dengan 7 terpidana lainnya. Ketujuh terpidana kasus Vina Eki ini melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ke Bareskrim Polri karena diduga menganiaya terpidana pada tahun 2016. Sementara itu, beragam spekulasi penyebab kematian Vina Eki muncul ke permukaan. Salah satunya yaitu beredar kabar jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan murni. Kabar ini diperkuat dengan sejumlah bukti yang tertinggal di lokasi tewasnya Vina Eki, di antaranya baut dan daging di jembatan Talun, serta kondisi lecetnya motor Eki yang diduga terjadi karena kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar Reskrim Polri 2008-2009 Susno Duaji meyakini Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan, melainkan tewas karena kecelakaan tunggal. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza, menyebut pihaknya masih beranggapan bahwa kematian Vina dan Eki ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Berikut cuplikan dialog dalam program iNewsroom beberapa saat lalu. Persen kecelakaan ya. Kecelakaan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu sebagai tindak pidana. Tapi kalau kecelakaan, ya sudah jelas terbukti. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ, gitu. Ya, kemudian TKP-nya jelas, TKP di Cirebon Kabupaten, jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Kota. Okay. TKP-nya satu, bukan di 2 tempat atau 3 tempat. Nah, kalau pembunuhan ya aneh. Mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh, kan si Vina masih hidup kan? Iya. Masa nggak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Dibunuh di belakang showroom, diperkosa di SMP 11, dibawa lagi ke mana? Jembatan. Edan apa? Jadi kalau laka lantas ya jelas sudah terbukti. Polres Cirebon Kabupaten sudah prosesnya sudah tepat. Nah, tapi kalau ini mau dijadikan pembunuhan, ayo siapa yang bisa membuktikan ini pembunuhan? Sampai kiamat nggak akan terbukti, bukan pembunuhan kok. Jadi kan ayo buktikanlah. Nah, hakim mengadili sesuatu perkara yang dia tidak tahu ini pembunuhan apa kecelakaan. Nah, ini karena kebodohan hakimnya yang bodoh. Hakim tingkat pertamanya yang nggak ngerti apa-apa, hakim tingkat banding nggak ngerti, hakim tingkat kasasi, hakim agung ya. Nah, mudah-mudahan aja pada PK ini ngerti. Ini udah jelas lah, persen tertinggi itu kan 100 ya, nggak ada 1000 ya. Tapi ini kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Lihat sepeda motornya, lihat posisi jenazah, lihat darah, lihat lukanya bukan diketok sama benda tajam, itu kan di bawah helm, di leher, benturan itu jelas benturannya ke pembatas jalan itu. Nah, kalau kejadian ini masih baru, tentunya bisa dilihat gesekan sepeda motor, catnya itu pasti nempel di jalan gitu. Makanya Polres Cirebon Kabupaten sudah langsung memprosesnya kecelakaan. Nah, tanggal sekarang dicari siapa yang merubahnya menjadi pembunuhan, merubahnya menjadi 3 tempat, yaitu Rudiana. Rudiana sama siapa? Ya, Rudiana sama Aep. Sama siapa? Ini menjadi kasus pidana karena laporan dari ayah korban Eki ini, Pak Susno.
bukanlah hanya laporan, dia yang merekayasanya. Nah, memang kita masih berpegang kepada hasil putusan dari pengadilan, karena jadi kita masih beranggapan ini adalah pembunuhan berencana. Sebelum nanti adanya putusan baru, kita masih tetap berpegang teguh ke pembunuhan berencana gitu kalau dari pihak keluarga sih. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena memang dari awal menurut pengakuan dari kakak almarhum juga itu masalah motor ya, kalau karena kita tidak mendampingi dari awal, kita hanya mendengarkan cerita dari kakak almarhum itu, memang setelah 3 hari motor dikembalikan dan handphone itu menurut pengakuan itu tidak seperti terjadinya laka lantas, dalam artian untuk yang laka lantas yang sebegitu hebat itu harusnya motornya hancur atau handphonenya juga rusak gitu kan. Tapi memang di situ juga pada saat memandikan jenazah almarhum, menurut beberapa pengakuan dari saudaranya yang memandikan pada saat itu, neneknya dan lupa saya siapa namanya, itu juga memang tidak ditemukan seperti bekas kecelakaan, dalam arti ada daging cowel atau tercabik, tapi memang lebih ke bagian kepala belakang leher itu seperti tidak ada tulangnya, terus juga di kemaluan itu katanya bengkak. Jadi memang sampai pada saat ini dari pihak keluarga memang masih menganggap itu suatu pembunuhan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, ya kita pasti akan menerimanya seperti itu. Di awal pada saat sidang pertama, menurut pengakuan dari Mbak Marliana itu memang didatangi oleh Pak Rudiana pada saat itu beserta timnya, dan beliau bilang bahwa di salah satu handphone terdakwa pada saat itu ada bunyi chat, waktu itu masih BBM, itu ada ajakan untuk membunuh seperti itu, tapi tidak diperlihatkan isi chatnya, tapi hanya berbicara di luar ruang sidang pada saat itu.